Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidha al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkati kehidupan kita dan juga menjaga aktivitas kita serta memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita semua bersama dengan keluarga. Semoga acara malam hari ini juga mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya melanjutkan pembacaan kitab Tahqiqul Amal Fima Yanfa'ul Mayyitu Minal A'mal, karangan guru saya Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Makkah Al-Mukarramah, saya ingin sedikit mengulang apa yang dulu pernah kita baca agar pelajaran ini bisa sambung. Bahwa dalam buku ini dibahas tentang perkara-perkara yang bila mana itu dilaksanakan, kemudian perkara itu adalah perkara ibadah, lantas yang melaksanakan itu mengirimkan pahala sebagai hadiah untuk keluarga yang sudah meninggal dunia. Ini menurut para ulama boleh dan akan sampai kepada mayit yang ada di dalam kubur atau di makam pekuburan yang sudah meninggal dunia. Itu dalam hadis yang ditulis atau dalam bab sebelumnya yang akan kita baca nanti, bahwa dalam kitab Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan satu hadis, man mata wa alaihi shaum shoma anhu waliyuhu. Man mata, siapa orang yang meninggal dunia, wa alaihi shaumun, sedangkan dia mempunyai hutang puasa ya, karena sakit dia tidak bisa berpuasa. Soma'an waliyuhu, maka hendaklah wali atau keluarganya itu berpuasa untuk orang yang meninggal tadi. Ini pertanda bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia, kemudian saudaranya atau keluarganya yang masih hidup itu mengamalkan puasa atau juga amalan-amalan yang lainnya, lantas pahalanya dikirimkan kepada mayit, itu sampai pahalanya, ya. Jadi orang yang hidup bisa memberi manfaat orang yang sudah mati, ya. Orang yang masih hidup bisa memberi manfaat bagi orang yang sudah mati, ya. Ini pelajaran yang terdahulu. Jelas ya? Saya merangkum sedikit agar pelajarannya sambung dengan apa yang akan kita baca, yaitu kalau di dalam kitab terjemahan ini halaman 61. Mungkin bapak-bapak ada yang bawa kitabnya, dibuka halaman 61. Di dalam bahasa Arab, judul yang atau tema yang ditulis atau tajuk, ya, tajuk yang ditulis oleh
Nah, pengarangnya yaitu Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau mengambil tajuk Tahqiqus Syekh Ibnu Taimiyah fil Maudhu', ketentuan atau ketetapan dari Syekh Ibnu Taimiyah fil Maudhu' dalam tajuk ini. Tajuk apa? Tajuk bahwasanya orang yang masih hidup kemudian beramal baik, lantas amal baik itu kan mendapatkan pahala dari Allah. Lah pahalanya itu dikirim kepada saudaranya yang sudah meninggal dunia. Ini tajuknya ya. Yang tadi di dalam hadis dikatakan sampai ya. Ya, berarti man mata wali soma anhu waliyuhu. Menurut riwayat Imam Bukhari tadi saya sampaikan bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia kemudian dia mempunyai tanggungan hutang puasa, maka hendaklah walinya atau keluarganya itu menggantikan, mengkodokkan puasanya sehingga pahalanya dikirimkan pada mayit. Bagaimana menurut pendapat Syekh Ibnu Taimiyah? Apakah bisa yang demikian? Nah, ya ikhwan, sebagian orang ya yang tidak bermadzhabkan Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi mereka pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, itu mengatakan bahwasanya tidak sampai pahalanya. Ya, pahalanya tidak sampai. Kita sedekah untuk mayit tidak sampai. Kita baca tahlil untuk mayit tidak sampai. Menurut pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Sedangkan mereka ini mengaku sebagai penganut atau pengikutnya Syekh Ibnu Taimiyah. Sekarang kita mengungkap bagaimana sih sebenarnya pendapat Syekh Ibnu Taimiyah sendiri di dalam urusan mengirim pahala bagi mayit, begitu ya. Nah, ini tajuk yang malam ini akan kita baca. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tahqiqus Syekh Ibnu Taimiyah fil Maudhu'. Ketentuan atau pendapat Syekh Ibnu Taimiyah di dalam masalah ini. Qala Syekh Taqiyuddin Abdul Abbas Ahmad Ibnu Taimiyah, man i'taqada annal insan la yantafi'u illa bi'amalihi faqad kharaqal ijma' wa dzalika batilun min wujuhin katsirah. Kata beliau, siapa orang ya, atau barang siapa yang meyakini bahwa seseorang itu tidak dapat atau tidak bisa mendapatkan manfaat kecuali dari amal pribadinya saja, maka sesungguhnya orang yang meyakini demikian ini telah merusak atau menentang pendapat ijma' para ulama. Artinya Syekh Ibnu Taimiyah sendiri mengakui bahwasanya ijma', kesepakatan para ulama salaf itu mengatakan kiriman pahala untuk mayit itu sampai atau boleh dan dilaksanakan oleh ulama-ulama terdahulu. Itu pendapat Syekh Ibnu Taimiyah. Maka kalau ada orang sekarang yang ingkar, ada apa kamu baca tahlil, baca tahmid, baca surat Al-Ikhlas, baca ayat kursi, baca penutupan surat Al-Baqarah, ya, bahkan baca khatmul Quran, kemudian kamu kirimkan pahalanya untuk mayit. Apa itu? Enggak sampai itu. Ya, ternyata itu pun menentang pendapat Syekh Ibnu Taimiyah. Ya. Nah, ini luar biasa. Jadi kitabnya Tahqiqul Amal karangan Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini mengungkap begini ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku sebagai pengikut Syekh Ibnu Taimiyah, ternyata dia mengingkari bahwa pahala yang kita kirimkan dalam tahlilan itu untuk mayit katanya tidak sampai. Apalagi kalau mengatakan sampai bid'ah, ya, haram. Ternyata dia tidak sesuai dengan fatwanya Syekh Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa amalan tahlilan itu sampai. Jelas ya? Kata Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya
orang yang mengingkarinya ini banyak kesalahan dari beberapa segi. Ahaduha, antara lain annal insan yantafi'u bi du'ai ghairihi wa huwa intifa'un bi amalil ghair. Bahwasanya seseorang itu yang sudah meninggal dunia maksudnya ya, yantafi'u bi du'ai ghairihi, boleh atau bisa mengambil manfaat dari doanya orang lain. Inilah yang dikatakan bahwasanya seseorang itu bisa mengambil manfaat dari yang lain. Contohnya seorang ayah atau ibu kalau berdoa untuk anaknya, maka doa ayah dan ibu ini akan diterima oleh Allah SWT. Sebaliknya anak yang baik berdoa, anak yang baik berdoa untuk kedua orang tuanya, namanya doa birrul walidain. Kita pun juga mendoakan orang-orang, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, orang yang ada di sebelah sana. Misalnya sekarang ini orang-orang Syria, orang-orang Rohingya, dalam keadaan mereka mendapatkan tekanan, kita berdoa dari sini. Ya, Allahumma sallimhum, ya Allah mahfadhum, kan gitu ya. Selamatkan mereka, jagalah mereka. Kita berdoa untuk orang lain, ini doanya sampai. Nah, ini tidak ada batasan apakah mereka sudah meninggal atau tidak meninggal. Yang penting doa kita mohon pada Allah agar disampaikan kepada mereka. Ya, ini sampai. Kalau tidak sampai, bagaimana? Contoh lagi yang paling dekat, kalau ada orang meninggal dunia, maka kewajiban orang yang masih hidup adalah menyolatinya, betul? Sholat jenazah. Apa sih sholat jenazah itu? Isinya doa semuanya. Allahumma fir lahu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah mayat ini. Loh, kalau tidak sampai kan nggak ada artinya ya. Karena itu kita ada fardu kifayah. Fardu itu kan wajib ya, walaupun kifayah ya, fardu kifayah. Tapi amalan ini diperintahkan di dalam syariat, berdoa untuk mayat yang akan diberangkatkan kemana? Ke pekuburan, kan begitu. Nah, kalau itu dikatakan tidak sampai, ya naudzubillah, berarti mengingkari hadis Nabi, mengingkari ijma' para ulama terdahulu. Itu menurut Syekh Ibnu Taimiyah. Selanjutnya, Al-Thani, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yashfa'u li ahli al-mawqif fil hisab, thumma li ahli al-jannah fi dukhuliha, thumma li ahli al-kaba'ir fil khuruji minan nar, wa hadza intifa'un bi amalil ghair. Yang kedua, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kelak akan berdoa, memberi syafaat, memberi pertolongan kepada siapa? Kepada orang-orang beriman, maksudnya orang yang beriman tatkala di mauqif, yaitu di padang mahsyar, fil hisab, tatkala ada pertimbangan amal baik dan amal buruk, maka Nabi yang memberi syafaat. Ya, misalnya kita waktu di dunia ini suka membaca sholawat, ya, senang membaca sholawat. Di sisi lain kita kadang-kadang bermaksiat kepada Allah SWT. Ya, nah, tatkala di padang mahsyar ditimbang perbuatan dosa kita dengan perbuatan baik atau pahala kita ditimbang. Misalnya ini ternyata 50-50, ya, 50% baik, 50% buruk dosa, maka Nabi berkenan untuk berdoa kepada Allah, memberi syafaat kepada orang tersebut. Apalagi kalau orang ini dia di samping suka berbuat dosa, tapi ternyata banyak membaca sholawat, karena Nabi cinta pada orang ini, akhirnya diberi keringanan, didoakan, ya, maka diberilah tambahan pahala begitu, ya, sehingga pahalanya bisa lebih berat daripada dosanya. Sebut saja pahalanya menjadi bertambah 10, menjadi berapa? 60%, ya. Sedangkan dosanya berkurang menjadi 40%, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dan bisa masuk surga. Gambarannya begitu, ya. Ini dilakukan oleh Nabi kepada umatnya yang banyak berbuat dosa, namanya syafaat. Loh, syafaat ini juga karena Nabi itu seorang manusia, sedangkan kita atau orang di syafaat itu juga seorang manusia.
maka dikatakan bahwa amalan Nabi ini adalah amalan yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, itu kata Syekh Ibnu Taimiyah. Kemudian juga orang yang akan masuk surga, orang yang akan masuk surga, dan ini banyak yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, masuk dengan segera, masuk surga dengan segera. Kemudian juga orang yang banyak berbuat dosa, ahlul kabair. Ahlul kabair itu adalah orang yang berbuat dosa besar. Ya. Mereka ini dinas atau ditentukan masuk neraka. Ya. Nah, apa sih dosa besar? Dosa besar adalah dosa yang sudah ada ketentuan sanksi. Sanksi itu hukuman, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Contoh misalnya, di dalam Al-Quran dikatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang pencuri laki dan perempuan itu faqta'u, ya, potonglah kedua tangannya, aydiyahuma, kedua tangannya. Ini kan ada ketentuan dari Al-Quran. Maka pencurian itu namanya dosa besar, ya. Orang yang berzina diapakan? Dirajam. Ini juga dosa besar. Bukan baik itu diterangkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Orang yang mabuk harus dicambuk misalnya, ya. Ini adalah dosa besar. Loh, besok selagi pelaku dosa besar ini dia bersyahadat, dia masuk Islam atau memang orang Islam yang berbuat maksiat besar tadi itu, maka suatu saat dia akan bisa keluar dari api neraka dan akan dimasukkan surga. Kenapa? Karena selalu didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan tatkala semua umatnya yang baik-baik, yang soleh-soleh sudah diperintahkan masuk surga, maka Nabi Muhammad ini tidak mau masuk di dalam surga yang paling tinggi kedudukannya, tapi beliau senantiasa menengok di pintu karena masih sayang pada umatnya yang kebetulan umatnya ini terjerumus masuk neraka. Maka Nabi Muhammad berdoa, mohon kepada Allah, ya Allah tolonglah fulan, ya Allah tolonglah keluarkan ya puan fulana, karena dia ini umatku, masukkanlah pada surga. Bikin seterusnya, ya. Tolonglah ya Allah keluarkan tuan fulan, karena tuan fulan ini walaupun dia ahli maksiat tapi dia juga baca syahadat, dia pernah bersalawat kepadaku. Terus Nabi Muhammad berdoa. Akhirnya oleh Allah SWT diberi keringanan dari siksa tersebut, ya, diskon barangkali begitu, ya. Akhirnya yang semula misalnya tertulis 50 tahun maka didiskon menjadi 25 tahun, yang semula 25 tahun didiskon menjadi 10 tahun, yang 10 tahun menjadi 5 tahun, 5 tahun menjadi setahun menjadi bulan menjadi demikian dan seterusnya. Ini adalah dikatakan Nabi sebagai seorang manusia dapat memberi manfaat kepada orang lain walaupun mereka sudah ada di dalam neraka, yaitu dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Wa hadza intifa'un bi amalil ghair. Ini yang namanya memberi manfaat atau mengambil manfaat dari amalan orang lain, ya. Jadi gambarannya mayit pun demikian. Mayit belum masuk neraka ini, ya. Ya, masih di dalam mana? Masih di dalam kubur. Kemudian kita yang masih hidup berdoa kepada Allah, minta agar mayit itu diampuni, didiskon tadi siksa kuburnya, ya, itu diterima oleh Allah SWT dan bisa sampai andai kata mayit yang dalam kubur ini semula akan mendapatkan siksa 10 tahun karena doa-doa dari kita, ya, yang masih hidup, keluarganya dan handai taulannya, kawan-kawannya, maka bisa saja oleh Allah SWT didiskon menjadi 5 tahun, yang 5 tahun menjadi 1 tahun, yang 1 tahun menjadi berapa? 5 bulan, yang 5 bulan demikian dan seterusnya. Semakin kita rajin dan doa kita diterima oleh Allah SWT, bisa-bisa orang yang dalam kuburan saudara kita ini dibebaskan dari siksa kubur, ya, kalau doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga
anna kullu nabiyyin wa shalihin lahu syafa'atun wa dzalika intifa'un bi amalil ghair. Kata Ibnu Taimiyah, bahwasanya setiap nabi dan setiap orang soleh itu oleh Allah SWT diberi kemampuan untuk memberi syafaat alias pertolongan. Ya, ini keyakinannya Syekh Ibnu Taimiyah, bahwa orang yang, kalau nabi sudah maklum ya, para nabi sudah maklum, tapi orang soleh seperti ya ulama, apalagi kalau waliyun minal aulia, kekasih Allah, sesungguhnya mereka juga diberi keistimewaan apa? Yaitu mempunyai syafaat. Tentu syafaatnya Rasulullah SAW itu adalah syafaat yang paling besar, dikatakan asyafaatul kubra, syafaat yang paling besar. Tapi ulama-ulama, para wali-wali kekasih Allah pun juga diberi syafaat oleh Allah untuk menolong orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang dicocokinya. Tidak? Nah, gambarannya begini gambarannya. Kalau kita ini misalnya ada seorang syekh ya, orang syekh alim, nah, kemudian kita ini ikut kepada rombongan syekh tersebut. Misalnya ya, ada jemputan, undangan makan misalnya ya. Nah, syekh itu mendapatkan undangan makan. Nah, kita ini orang biasa, tapi karena kita cinta kepada beliau, kita berkhidmat kepada beliau misalnya ya. Nah, akhirnya syekh ini senang sama kita. Nah, tatkala kita datang atau tatkala syekh itu diundang oleh seseorang untuk diberi makan jamuan, apa yang terjadi? Maka tuan rumah akan melihat syekh ini datang bersama siapa? Oh, ternyata dengan 5 orang rombongan. Ya dah. Kira-kira secara umum sahibul bait atau yang mengundang, kira-kira yang diberi makan syekhnya saja atau sama pengikutnya? Sama pengikutnya. Bahkan misalnya di rumahnya ini menyediakan makanan cuma untuk 2 orang, dirinya dengan syekh itu. Tapi karena ada pengikutnya syekh 5 orang, umumnya wah kalau gitu syekh dipersilakan dulu duduk. Nah, akhirnya sahibul bait ini sahibul aja, dia pergi kemana? Ke kedai untuk beli makanan, ya dah. Wah, ini untuk pengikutnya. Ya walaupun kualitasnya berbeda misalnya ya, berbeda misalnya untuk syekhnya ini kualitas makanan yang berharga 10 ringgit misalnya ya. Nah, karena ini tergesa-gesa, akhirnya dibelikan makanan untuk pengikutnya yang seharga 5 ringgit misalnya. Tapi tetap saja mengikut seorang syekh ini ya dah, ini akan mendapatkan keberkahan. Semacam itu juga sebenarnya besok di akhirat. Ya. Jadi ini namanya syafaat. Syafaat yang oleh Allah SWT diberikan kepada para kekasih Allah, para wali-wali Allah, ulama-ulama, ya dah. Maka mereka orang yang dekat dengan para wali, juga para ulama mendapatkan apa? Pahalanya atau syafaat bila mana? Bila mana ada di ini? Bila mana orang itu berbuat salah kepada Allah, maka akan diampuni kalau oleh syekhnya atau oleh walinya ini dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sebagai gambaran tadi 5 orang yang sama-sama hidup, 5 orang dengan seorang syekh satu ini ya. Syekh satu ini diundang, dia mendapatkan jaminan-jaminan atau suguhan-suguhan. Sedangkan yang 5 orang ini orang biasa, ada yang kelaparan misalnya, ada yang tidak punya uang, ya tidak punya duit, tapi karena dia ikut, dia berkhidmat, akhirnya apa? Akhirnya dia mendapatkan fasilitas walaupun tidak sama persis, tapi yang lapar menjadi kenyang, kan begitu. Inilah yang namanya bentuk syafaat tatkala hidup di dunia, apalagi kalau sudah di akhirat nanti. Jelas ya? Itu yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, dikatakan anna kullu nabiyyin, bahwasanya setiap nabi itu wasolihin, dan orang-orang yang soleh lahu syafa'atun, diberi syafaat, artinya kemampuan untuk menolong orang lain. Wadzalika, yang demikian itu intifa'un bi'amalil ghair, termasuk pemberian manfaat dari amalan orang lain ya. Ini ada banyak sekali ya yang ditulis oleh Syekh Ibnu Taimiyah sampai hadi isrin, sampai 21
apa tadi? Keterangan ya. Jadi nanti kalau tidak sampai selesai, kita baca depannya saja, tapi arahnya sama, pemahamannya sama. Bahwasanya orang yang hidup itu bisa memberi kemanfaatan bagi orang yang sudah meninggal dunia. Baik, rabi'uha, yang keempat, annal malaikata, bahwasanya para malaikat itu yad'una, berdoa, wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun liman fil ardi, bagi orang yang ada di dunia, wadzalika intifa'un bi amalil ghair. Dan ini termasuk juga pengambilan manfaat dengan amalnya orang lain, walaupun orang lain di sini adalah para malaikat. Contohnya begini, orang yang hadir dalam majelis taklim seperti kita ini, maka para malaikat itu berdoa kepada Allah dan memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang hadir seperti kita ini. Ya, kita tidak tahu bahwasanya di luar sana banyak para malaikat yang menyaksikan kita hadir di tempat ini. Apa yang dikerjakan oleh mereka para malaikat? Tiada lain adalah bermohon, berdoa kepada Allah. Ya dah. Terus beristighfar untuk apa? Untuk orang-orang yang hadir dalam majelis taklim. Ya, ini juga termasuk amalan makhluk lain bagi yang lainnya juga. Makhluk lain di sini adalah siapa? Para malaikat ya. Sedangkan yang lainnya juga adalah kita yang hadir. Ini tidak langsung dari Allah SWT. Ya, jadi malaikat ini memohonkan kepada Allah, ya Allah, itu orang-orang yang hadir dalam majlis taklim malam hari ini, ampunilah mereka. Maka doa malaikat itu diterima oleh Allah SWT, sehingga orang yang hadir dalam majlis taklim semua diampuni oleh Allah SWT. Berkat apa? Berkat doa dan istighfarnya para malaikat. Ini juga namanya pemanfaatan atau pemberian manfaat seseorang malaikat, yaitu para malaikat kepada orang-orang yang ada di dalam dunia atau hidup di dunia. Itu baik yang hidup maupun yang sudah mati, itu begitu maksudnya. Baik, khamisuha, yang kelima, annallahu ta'ala, bahwasanya Allah SWT yukhriju minan nar, mengeluarkan orang dari neraka, malam yaf'al khairan qattu, siapa orang yang tidak pernah mengamalkan kebaikan sedikit pun, ya, bimahdi rahmatihi, sengaja oleh Allah diselamatkan dengan benar-benar karena rahmatnya Allah SWT. Jadi ada orang yang hanya baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah. Dia sholat tidak, zakat tidak, puasa tidak, haji tidak pernah, berbuat baik tidak pernah, ya, berbuat baik tidak pernah. Pokoknya pekerjaan ini jahat semuanya. Cuman dia identitasnya Islam karena dia pernah bersyahadat. Benar, orang ini dimasukkan neraka menurut kaidah yang diterangkan dalam syariat. Tapi suatu saat orang ini akan dikeluarkan dari neraka oleh Allah SWT karena berkat rahmat Allah. Ya, dicari gimana amalnya, sedikit pun, 1% pun tidak ada yang baik. Semuanya jahat, semuanya jelek. Ya, jadi kalau ditimbang-timbang, ya, selain syahadat itu 90,9 atau 99% ini jahat. Selain dia beriman kepada Allah SWT, yaitu baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tapi suatu saat dia masuk surga setelah dia proses di neraka. Kenapa? Karena ada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga adalah berkat atau pengambilan manfaat walaupun dari Allah SWT, ya, kepada makhluknya. Ini kan berbeda antara makhluk dengan Allah. Ini dikatakan amalul ghair. Jelas? Amalan orang lain atau yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, amalan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Siapa tadi? Orang yang banyak berbuat maksiat tadi.
Ini termasuk dalilnya yang diambil oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Anna auladal mu'minin yadkhulunal jannata bi'amali abaihim wa dzalika intifa'un bi mahdi amalil ghair. Bahwasanya anak-anaknya orang mukmin itu kelak juga akan dimasukkan surga. Karena apa? Karena kebaikan amal bapaknya. Orang tua ini yang berbuat baik, sekalipun anak-anaknya ini berbuat maksiat, kalau Allah menghendaki, ya, maka amalan bapaknya ini bisa menolong. Ya, bisa menolong siapa? Anak-anaknya yang kurang baik. Ya, di dalam hadis juga kan ada diterangkan, dalam Al-Qur'an juga diterangkan, ya, bahwasanya mereka anak-anak ini dikumpulkan dengan abaihim, bapak-bapaknya yang berbuat baik. Ya, kenapa? Ya karena Allah sayang kepada bapak-bapaknya, maka orang tua yang baik ini pada akhirnya memberikan syafaat kepada keturunan-keturunannya. Ya, ini juga menurut Syekh Ibnu Taimiyah sebagai dalil bahwasanya orang itu bisa mengambil manfaat pahala dari orang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini sedikit cuplikan, ya, karena kita nanti akan diskusi, ada tanya jawab. Semuanya apa yang ditulis oleh Syekh Ibnu Taimiyah adalah dalil-dalil bahwasanya amalan kita itu akan sampai kepada mayit yang kita kirimi pahala. Ringkasnya begitu, ya. Mungkin lebih ringkas lagi bahwasanya orang yang baca tahlil untuk mayit, atau kalau bahasa Melayu tahlilan, itu sampai kepada mayit. Ya, ini pendapat murni dari Syekh Ibnu Taimiyah. Maka kalau ada orang yang mengaku pengikut Syekh Ibnu Taimiyah kemudian ingkar dan mengatakan bahwasanya orang tahlilan itu enggak ada dalilnya, enggak ada dasarnya, ya dah, padahal dia ini pengagum Syekh Ibnu Taimiyah, berarti dia telah berkhianat kepada ilmunya Syekh Ibnu Taimiyah. Walaupun kita masyaallah muslimin khususnya dari warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya dah, apalagi pengikut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, itu tidak harus berdalil dengan pendapatnya Syekh Ibnu Taimiyah, ya. Karena pendapat ulama-ulama kita masih banyak, tapi ini sebagai contoh bahwa di dalam beberapa masalah Syekh Ibnu Taimiyah ternyata sepakat kepada ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya tahlilan itu disunnahkan, tahlilan itu dianjurkan, dan pahala tahlilan itu bisa sampai kepada mayit, ya. Adapun ulama-ulama yang lain ya banyak, ya, seperti Imam Nawawi juga menerangkan dalam kitab-kitabnya. Pokoknya ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak kurang-kurang yang menerangkan tentang sampainya pahala orang yang masih hidup dikirimkan kepada mayit yang sudah meninggal dunia. Alhamdulillah. Artinya ini ada ittifaq, ada kesepakatan, ya, ada persamaan pendapat antara ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang bermadzhab Asy'ari dan Maturidi, ya dah. Ini dengan pendapatnya Syekh Ibnu Taimiyah. Mudah-mudahan di dalam kesempatan ini kita bisa memahaminya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada ma'akulakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.